Oke, ini masalah gagal ginjal akut, Bapak Ibu. Ya, sebagian mungkin sudah mengenal tentang gagal ginjal akut seperti ini karena di media sosial demikian luasnya sudah diberitakan atau Bapak Ibu sudah mendengar di media elektronik barangkali ya bagaimana berita-berita tentang beberapa ratus anak yang sampai saat ini menderita dan sebagian dari anak-anak kita itu mengalami kematian. Ya, ada beberapa agenda nanti yang kita bisa bahas dalam pertemuan ini dari 1 sampai 5. Kita akan coba bahas satu persatu. Ya, mengenai gagal ginjal akut ya. Sebenarnya ada beberapa orang atau beberapa ahli yang mengatakan bahwa bukan gagal ginjal, gagal ya karena tidak semua gagal ginjal akut itu mengalami kegagalan. Ya. Jadi lebih tepatnya sih sebenarnya gangguan ya, gangguan ginjal akut. Ya. Jadi suatu kondisi di mana ginjal tiba-tiba tidak dapat berfungsi secara optimal ya. Dalam hal ini adalah menyaring racun dari darah itu sendiri. Ya. Yang perlu digarisbawahi adalah tiba-tiba. Ya, kalau ngomongin tiba-tiba itu biasanya kurang dari 2 minggu. Nah, inilah yang yang terjadi belakangan ini yang diderita oleh anak-anak kita. Ya, kondisi gagal ginjal ini itu bisa terjadi dalam fase yang namanya prerenal. Ya, salah satunya adalah gangguan aliran darah ke ginjal, gangguan di ginjal sendiri maupun adanya gangguan setelah ginjal yang kita sebut sebagai postrenal. Nah, gangguan-gangguan ginjal secara akut ini kalau kita tidak tangani secara segera itu memang akan berdampak pada kerusakan ginjal yang permanen. Yang ini nantinya kita sebut sebagai gagal ginjal kronik ya, GGK. Saya sedikit mengulas tentang anatomi ginjal. Yang ginjal ya, setelah satu organ vital yang kita memiliki 2 ginjal kiri dan kanan ya. Jadi ini saya ilustrasikan sebagai ginjal kanan ya, kalau ginjal kanan. Jadi ada tentu kalau ginjal yang kita ilustrasikan adalah dia sebagai penyaring darah ya. Yang kita selama ini yang kita kenal bahwa darah kita yang beredar dalam tubuh kita disaring, artinya zat-zat yang tidak berfungsi kembali itu akan dikeluarkan melalui ginjal. Salah satunya ya dikeluarkan melalui ginjal. Jadi darah yang mengalir melalui ya, jadi darah yang mengalir melalui arteri renal namanya yang warna merah ini dari aorta ya masuk ke ginjal, kemudian dilakukan filtrasi namanya yang melalui glomerulus, kemudian darah yang sudah difiltrasi, yang sudah disaring itu yang sudah bersih kembali lagi dia melalui vena renal yang berwarna biru ini, kemudian dimasuk ke jantung ya. Jadi itu prosesnya ya. Jadi darah yang dipompakan dari jantung itu menuju ke renal, menuju ke ginjal melalui arteri renalis namanya. Kemudian di dalam ginjal mengalami filtrasi dan proses-proses lainnya sampai menghasilkan urin, nanti dia turun melalui ureter. Nah, darah yang sudah terfiltrasi itu akan kembali lagi ke dalam jantung melalui vena renalis, ya, itu yang berwarna biru. Ya. Nah, selain memiliki fungsi sebagai menyaring dan membuang limbah, ternyata ada fungsi-fungsi yang lain yang dimiliki oleh ginjal. Ya, jadi seperti menyaring dan membuang limbah itu tentu membuang racun, ya, kadar garam yang berlebih, air dan mineral yang berlebih, serta limbah yang mengandung nitrogen atau ureum. Ya. Yang kedua adalah mengendalikan keseimbangan air. Jadi mengendalikan dan memantau keseimbangan air di dalam tubuh. Jadi kalau kita banyak minum, tentunya harus banyak keluar. Kalau kita kurang minum, air kencing pun atau air yang dikeluarkan melalui kencing pun menjadi sedikit. Nah, itu namanya mengendalikan keseimbangan air. Kemudian mengatur sel darah merah. Ya, ini tentu nanti berhubungan dengan hormon eritropoietin. Jadi kalau tentunya oksigen yang harus diedarkan ke dalam seluruh tubuh itu harus diangkut melalui peredaran darah. Ya, jadi saat tubuh
yang membutuhkan oksigen itu kurang ditransport oleh darah, maka ginjal pun bisa mengeluarkan hormon eritropoietin untuk membuat sel-sel darah merah kita lebih banyak untuk dibentuk. Yang selanjutnya adalah mengatur tekanan darah dan kadar garam. Nah, jadi kalau di masalah ini juga ginjal memiliki peranan, ya, dalam hal ya mengatur tekanan darah, ya, untuk menjaga kestabilannya. Oke. Tadi saya sudah menyampaikan fungsi ginjal yang pertama adalah melakukan penyaringan. Jadi ini sebagai ilustrasi saja Bapak Ibu. Jadi kalau darah yang masuk melalui arteri renalis itu akan masuk ke seluruh organ ginjal. Nah, organ ginjal yang kita maksud ini adalah melakukan suatu penyaringan itu yang kita sebut sebagai nefron, ya, nefron. Jadi ginjal kita kurang lebih itu memiliki 1 juta nefron. Ya. Jadi nefron inilah yang berfungsi untuk melakukan filtrasi. Nah, yang satu bagian dari nefron itu yang kita sebut sebagai glomerulus, inilah fungsinya dia untuk melakukan penyaringan. Ya, jadi darah yang kotor, artinya darah yang dibawa setelah mengalami metabolisme di dalam sel, itu dibawa masuk ke dalam ginjal, kemudian difiltrasi, kemudian darah yang sudah disaring itu keluar. Nah, sebagian dari darah-darah yang telah disaring tersebut ada darah yang memang ada cairan tubuh yang masih keluar, ya, dan ini akan berproses kembali di dalam susunan dari nefron tersebut, mulai dari tubulus contortus proximal namanya, kemudian ada lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal. Nah, ini fungsi-fungsinya ada di sini, ya, ada penyaringan zat-zat lagi, penyaringan air lagi, ya, mengabsorpsi lagi dan sebagainya, sampai akhirnya benar-benar bahwa urin yang keluar tersebut memang mengandung zat-zat yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini secara normal, Bapak Ibu. Ya, kita berbicara secara normal bagaimana sebuah ginjal itu melakukan penyaringan sampai akhirnya urin yang kita hasilkan itu adalah benar-benar urin yang sudah mengandung zat-zat yang memang harus dikeluarkan, ya, dalam hal ini adalah racun-racun. Nah, jadi kalau fungsi ginjal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka racun yang harusnya keluar, ya, itu akan balik lagi ke dalam peredaran darah, ya. Sekali lagi akan balik lagi ke peredaran darah karena tidak berhasil untuk disaring. Nah, racun yang balik lagi ke peredaran darah inilah yang membentuk nanti ataukah yang mengakibatkan gangguan-gangguan kesehatan, ya. Yang namanya racun harusnya dikeluarkan kembali lagi ke dalam tubuh, maka yang akan berakibat fatal adalah organ-organ vital kita. Jadi bisa masuk ke otak lagi, ya, mengakibatkan gangguan di otak, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan tentang penyebab dari gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut, ya. Yang tadi saya bilang ada disebut sebagai pre-renal, ya, atau dan renal ataukah post-renal. Ini adalah sebagai istilah-istilah, mohon maaf, istilah-istilah kedokteran yang saya sampaikan, tapi ini yang lebih cepat untuk kita ketahui. Pre-renal artinya sebelum sesuatu tersebut masuk ke dalam organnya ginjal, gitu loh, ya. Yang kita sebut sebagai gangguan aliran darah ke ginjal. Nah, gangguan aliran darah ke ginjal yang dimaksud ini adalah asupan darah yang masuk ke ginjal. Artinya kurangnya darah yang masuk ke ginjal. Akibatnya bahwa cairan yang akan difiltrasi, yang akan disaring itu sedikit sekali, sehingga urin yang akan keluar, yang dikeluarkan oleh ginjal itu juga sedikit. Ya, biasanya ini oleh karena akibat perdarahan, ya, perdarahan yang hebat, kemudian dehidrasi yang berat, ya, kerja berat, panas-panasan tanpa ada cairan yang masuk melalui minum dan sebagainya, atau dalam kondisi sakit misalnya diare yang berat, ya, diare berat, tidak ada asupan cairan yang masuk akibat minum misalnya, ataukah kesulitan untuk melakukan memasukkan infus begitu, ya, sehingga cairan tidak bisa dimasukkan. Kemudian ada disebut sebagai sepsis ataukah shock anafilaktik. Ini mengakibatkan juga
gangguan aliran darah menuju ke ginjal sedikit, dan beberapa efek samping dari obat-obatan. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini bisa mengakibatkan terjadinya gangguan ginjal akut. Yang kedua adalah kerusakan di ginjal itu sendiri. Ya, gangguan ginjal itu sendiri yang paling sering ini adalah terjadinya peradangan pada saringan, ya, pada glomerulus yang kita sebut sebagai glomerulus nephritis ataukah pyelonefritis. Ya, ini sangat penting sekali, salah satu bagian dari nefron yang memang memiliki fungsi untuk melakukan filtrasi, ya. Nanti ada disebut sebagai filtration rate gitu ya, glomerulofiltration rate. Jadi rata-rata berapa jumlah yang difiltrasi dari darah tersebut gitu ya. Jadi kalau ini terjadi kerusakan di ginjal, maka otomatis fungsinya dia untuk melakukan filtrasi pasti juga akan mengalami gangguan. Dan yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai postrenal. Jadi darah yang masuk sudah sangat baik sekali, normal, kemudian jaringan di dalam ginjal kita juga bagus, tetapi saat urin tersebut dikeluarkan melalui ureter, di dalam ureter itu mengalami gangguan dia. Ya, bisa oleh karena adanya batu di dalam ureter atau di dalam ginjal itu sendiri, ya, tempat masuknya dari ginjal menuju ke ureter tersumbat di sana, atau ada bendungan di dalam ureter, ya, akibat dari tumor yang bisa menekan ureter itu sendiri sehingga rongganya menjadi sempit ataukah tidak ada celah lagi urin tersebut untuk keluar. Ya, ini yang disebut sebagai postrenal. Ya, kondisi-kondisi inilah sekali lagi ada 3 kondisi yang bisa mengakibatkan gagal ginjal akut. Banyak sekali tanda-tanda atau gejala yang bisa ditimbulkan, ya, bila mana kita mengalami gejala-gejala gagal ginjal akut. Gejala-gejala inilah yang seringkali dipandang sebagai hal-hal yang lazim ataukah yang lumrah, ya, bila mana kita menghadapi satu kondisi-kondisi, ya. Saya kira ini sangat maklum, ya, karena masyarakat awam tentunya ada beberapa hal yang dianggap itu sebagai satu kondisi yang normal kadang, ya, sebentar lagi bisa juga sembuh kok, tidak usah ditangani atau tidak usah dibawa ke dokter untuk diperiksakan, tidak usah dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, ya, kita sebagian juga akan juga berpotensi memiliki kondisi-kondisi yang seperti ini, dia tidak hanya nanti ke anak-anak, ya, tapi kita bisa kembali ke kondisi kita, ya. Jadi mohon hati-hati, ya, mohon hati-hati bila mana satu saat kita memiliki kondisi misalnya jumlah urin dan frekuensi buang air kecil yang berkurang, ya, yang tiba-tiba bisa berkurang, yang sebenarnya pagi-pagi kita bisa kencing, ya, kemudian berapa jam kemudian kita biasa kencing, atau kita banyak minum tapi kencingnya kita menjadi berkurang dan lain sebagainya, ya, jumlah kencing juga kita berkurang. Nah, salah satu kondisi yang paling sering, ya, yang paling sering kita bisa rasakan, bisa kita ketahui itulah seperti yang saya tulis dalam warna merah ini, ya. Masalah pembengkakan di tungkai edema itu merupakan gejala lanjutan, ya, bisa oleh karena penumpukan cairan, sesak napas juga demikian, itu bisa terjadi penumpukan cairan di daerah paru-paru, ya, kemudian mudah lelah, gangguan irama jantung dan lain sebagainya. Ya, tetapi ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi satu gejala-gejala utama, gejala-gejala awal yang bisa ditemukan pada gagal ginjal akut yang dirasakan oleh ataukah yang diderita oleh anak-anak. Itu biasanya oleh karena demam, ya. Demamnya ini oleh karena suatu peradangan pada glomerulus, ya. Pada peradangan, tanda-tanda peradangan pasti diawali dengan demam. Nah, demam kemudian ada gangguan mual dan muntah, ya, gangguan mual dan muntah mengakibatkan terjadinya dehidrasi, ya, akibat dari dehidrasi, kemudian nanti berkurangnya cairan ataukah berkurangnya darah yang menuju ke ginjal. Nah, itu juga nanti menjadi gejala lanjutan dari GGA ini. Ya, ada beberapa lagi gejala-gejala yang bisa dibaca nanti buat Bapak Ibu, ya.
Nah, ini yang tadi saya bilang, ya, bagaimana gejala gagal ginjal akut pada anak. Ya, menurut Kementerian Kesehatan, ya, ada beberapa gejala ginjal akut yang perlu kita waspadai, yang terutama pada anak-anak. Ya, yang pertama adalah demam. Ya, pertama adalah demam. Kemudian ada gangguan pencernaan, ya, seperti muntah dan diare. Kemudian gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek. Kemudian tidak bisa kencing ataukah volume urin yang keluar sangat sedikit. Ya, jadi mohon di gejala 4 gejala ini mohon diperhatikan. Ya, jadi bila mana anak kita ataukah kita dengar anak-anak mengalami demam, kemudian disertai dengan gejala-gejala yang seperti ini, ya, gangguan pencernaan, gangguan pernapasan, kemudian diikuti dengan tidak bisa kencing ataukah volume dari urin yang keluar sangat sedikit. Nah, ini bisa mengarahkan ke gagal ginjal akut. Nah, tentu untuk mendiagnosa anak-anak yang menderita seperti ini tentu harus dibawa segera ke rumah sakit atau diperiksa oleh dokter anak untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Jadi sekali lagi, karena onset terjadinya penyakit ini demikian cepat, ya, demikian cepat, maka penanganannya pun juga memang harus super cepat. Ya, jangan sampai nanti kondisi yang harusnya bisa segera ditangani oleh akibat ketidakmampuan pengetahuan kita, informasi yang didapatkan baik dari diri sendiri melalui media sosial atau pengetahuan-pengetahuan umum dari teman-teman sekeliling kita tahan anak kita berlama-lama di rumah, tidak ada suatu pengobatan dan sebagainya, ya ini mengakibatkan jadi penanganan menjadi terlambat. Keterlambatan jelas nanti pasti akan berpotensi pada kemungkinan sembuh tidaknya anak kita. Ya, jadi sekali lagi, bila ada kondisi-kondisi yang seperti ini, kami mohonkan untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, tentu nanti setelah ada di fasilitas kesehatan, ya, nanti dokter anak pasti akan merekomendasikan beberapa pemeriksaan. Tentunya nanti didahului oleh anamnesa, ya. Anamnesa yang kita ketahui saat ini, ya, penyebab dari gagal ginjal adalah didahuluinya anak-anak mengkonsumsi sebuah atau beberapa obat, ya, beberapa obat yang tentu diberikan oleh baik oleh dokternya sendiri maupun oleh orang tuanya yang dibeli secara mandiri melalui apotek atau toko obat dan lain sebagainya. Ya, nah, obat-obatan yang diminumkan, terutama melalui komposisi sirup, ya, atau eliksir itulah yang yang disinyalir, ya, memiliki satu kandungan yang menyebabkan adanya gangguan dari ginjal itu. Ya, oke, kita balik lagi ke setelah penanganan di rumah sakit, ya, Bapak Ibu. Jadi oleh dokter tentu akan dilakukan pengetesan darah, ya, setelah melalui pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi ada beberapa tes, terutama tes darah ini adalah mengukur kadar kreatinin dan ureum, ya, sama saja pada waktu juga pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronik, ya. Tentu pada saat terjadi gagal ginjal akut, ya, kadar kreatinin dan ureum ini pasti akan meningkat, jadi lebih daripada normal. Kemudian juga dilakukan pengukuran laju filtrasi glomerulus, ya, untuk menilai tingkat keparahan gagal ginjal akut. Jadi berapa kecepatannya, ya, laju filtrasinya. Kemudian ada tes urin untuk mengukur kadar elektrolitnya, ya. Kemudian ada pemindaian melalui USG atau CT scan, ya, melihat kondisi ginjal, ya, apakah ada tumor ataukah penyumbatan di saluran kemih dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, dalam fasilitas kesehatan yang lebih canggih lagi tentu bisa dilakukan biopsi ginjal. Tapi yang saya sampaikan untuk masyarakat yang berada di perifer, ya, beberapa di daerah yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan terpusat begitu, ya, mungkin
tes pertama, tes darah dan tes urin ini dan pemindaian melalui USG mungkin sudah sangat membantu untuk melakukan diagnosa. Ya, jadi bila mana pemeriksaan ini kita hasilkan, didapatkan dan kita langsung didapatkan hasil yang mencurigakan, tentu bisa diarahkan bahwa anak tersebut sedang mengalami gagal ginjal akut. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, tentu penanganan dari gagal ginjal akut ini harus sesegera mungkin. Ya, harus sesegera mungkin karena tujuan dari penanganan ini adalah mencegah komplikasi, ya, dan mengembalikan fungsi ginjal. Ini yang paling penting. Makanya tadi saya bilang kalau seandainya kita menemukan ataukah mendengar ataukah kita memiliki anak-anak yang mengalami gejala-gejala yang tadi saya sampaikan tersebut, itu sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit, ya, untuk menjalani rawat inap. Jadi jangan melakukan pengobatan di rumah, ya, tidak melakukan, sekali lagi, tidak melakukan pengobatan di rumah karena penanganan di rumah sakit paling penting adalah mencegah komplikasi dan mengembalikan fungsi ginjalnya. Ada beberapa metode pengobatan, ya, yang disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Ya, beberapa metode pengobatan itu bisa diberikan. Yang pertama adalah memang satu, pengaturan pola makan, ya. Jadi dengan membatasi konsumsi makanan tinggi protein dan kalium, ya, selama proses penyembuhan ginjal, kemudian pemberian obat-obatan, ya, obat yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit di dalam darah dan obat diuretik, ya, yang mengeluarkan kelebihan cairan. Kemudian antibiotik yang diberikan adalah antibiotika suntikan, ya, untuk mengobati gagal ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan yang terakhir ini adalah cuci darah. Ya, cuci darah ini adalah satu penanganan yang bisa secara langsung untuk menggantikan fungsi ginjal, ya, untuk menggantikan fungsi ginjal. Jadi racun-racun yang harusnya bisa dikeluarkan oleh ginjal itu tidak bisa dikeluarkan karena dalam kondisi sakit, maka fungsi dari hemodialisis inilah, alat pencuci darah inilah yang mengambil peran sementara, ya, agar kondisi komplikasi itu tidak berlanjut dan bisa dalam proses penyembuhan bisa mengembalikan fungsi ginjal itu sendiri. Jadi pada anak-anak yang ditangani, ya, yang ditangani di rumah sakit rujukan terpusat begitu, itu memang akan dilakukan cuci darah, Bapak Ibu, ya, karena pada saat itu memang ginjalnya sudah tidak berfungsi kembali, maka harus segera dilakukan cuci darah, dan itu memang sudah dijalankan. Nah, tadi saya sampaikan mengenai komplikasi, ya, bahwa komplikasi inilah yang sebenarnya akan menyebabkan kematian yang demikian cepat. Ya, komplikasi inilah yang membawa kondisi yang lebih berat dari pasien yang mengalami gagal ginjal. Ya, yang pertama adalah tingginya kadar asam dalam darah yang kita sebut sebagai asidosis metabolik. Ya, kemudian ketidakseimbangan elektrolit, penumpukan cairan di dalam paru-paru yang kita sebut sebagai edema paru. Bayangkan kalau edema paru banyak ada cairan sehingga kemampuan paru untuk bernapas, perputaran ataukah pergantian oksigenasi tidak terjadi di sana, ya pasti akan mempercepat perburukan pasien. Kemudian bisa terjadi penyakit jantung, bisa terjadi gagal jantung, ya, karena penumpukan cairan juga di jantung, bisa terjadi serangan jantung, aritmia dan lain sebagainya, ya, terjadi gangguan pencernaan, bisa terjadi perdarahan, kerusakan ginjal yang bersifat permanen bila mana ini akan berlanjut terus, bisa terjadi koma akibat dari penumpukan urium bila mana urium masuk ke otak kita. Jadi sebenarnya komplikasi dari gagal ginjal akut ini tidak hanya terjadi pada ginjal itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, ini bisa ngena kemana-mana, bisa berdampak kemana-mana gitu. Ya, pada umumnya ke organ-organ vital kita.
Jadi kalau seandainya organ vital kita sudah terkena, terjadi multiple organ failure gitu ya, kegagalan multi organ. Jadi bisa dibayangkan bagaimana cepatnya orang yang mengalami sakit ginjal yang demikian akut itu tiba-tiba langsung meninggal. Maka tidak heran dari data yang kita dapatkan ya, bahwa dari sekian ratus anak-anak yang mengalami didiagnosis sebagai gagal ginjal akut, sebagian dari mereka itu mengalami kematian. Ya, tentu kita sangat sedih mendengarnya ya, dan kita tidak ingin juga anak-anak kita yang saat ini juga sedang sakit dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu itu juga akan mengalami hal yang sama. Nah, ini gerak cepat dari Kementerian Kesehatan sudah dilakukan dan sudah mengeluarkan surat edaran ya, mengharuskan atau mewajibkan rumah sakit, apotek ya, toko obat itu sementara tidak menjual beberapa obat-obatan sirup yang disinyalir memang memiliki komposisi sediaan yang mengganggu ginjal ya. Bentar nanti saya akan sampaikan. Jadi sekali lagi proses percepatan kematian pada anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut ini adalah karena terjadinya komplikasi. Jadi komplikasi tidak hanya terjadi pada ginjal itu sendiri, tapi lebih banyak pada organ-organ yang lain, terutama di organ-organ vital. Kalau organ vital yang dikenai akibat dari gagal ginjal akut ini, maka akan terjadi kegagalan multi organ ya, multi organ failure. Nah, berita tentang kematian gagal ginjal akut pada anak-anak ini diketahui pertama kali di Zambia ya, daerah Afrika ya, di Zambia. Di sana dilakukan penelitian bahwa ada beberapa obat ya, beberapa obat batuk terutama ya, yang dikonsumsi oleh anak-anak di negara Zambia itu. Kemudian diteliti bahwa obat tersebut memang memiliki kandungan etilen glikol namanya ya, ataukah dietilen glikol. Kita sebut sebagai EG ataukah DEG. Dan setelah diteliti bahwa sirup obat batuk itu diproduksi dari sebuah perusahaan farmasi yang ada di India. Nah, inilah yang disimpulkan bahwa obat batuk inilah yang memicu puluhan anak-anak di negara Zambia itu meninggal oleh karena gagal ginjal ya. Nah, dan diketahui memang mereka sudah pernah mengkonsumsi obat batuk dari produksi sebuah farmasi yang ada di India. Nah, kemudian pada bulan Agustus ya, pada bulan Agustus itu mulai data masuk ke Kementerian Kesehatan ya, dan beberapa provinsi sampai terakhir adalah ada 22 provinsi yang sudah melaporkan dan merawat pasien anak-anak dengan gangguan ginjal, dan sebagian ratusan juga yang lebih dari 100 orang anak kita yang meninggal juga. Nah, kaitannya dengan kandungan etilen glikol maupun dietilen glikol tersebut itu memang disampaikan oleh BPOM bahwa produk dari farmasi yang di India tersebut memang tidak ada yang beredar di Indonesia. Ya. Tetapi sampai saat ini sudah ada penelitian lebih lanjut lagi yang dilakukan oleh BPOM, dan akhirnya ada menemukan beberapa kelompok sirup ya, anak-anak yang disinyalir memang memiliki kandungan etilen glikol ataukah dietilen glikol yang melebihi dari nilai ambang batas ya.
inilah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Dan memang dari konferensi pers yang dilakukan kemarin oleh Bapak Menteri Kesehatan memang sudah menegaskan bahwa penyebab kematian yang terjadi juga pada anak-anak di Indonesia itu adalah kandungan dari obat sirup, ya, baik itu obat penurun panas maupun obat batuk pilek yang di dalamnya memang mengandung etilen glikol maupun dietilen glikol yang dalam posisi yang sangat tinggi. Ini dibuktikan juga pada saat dilakukan otopsi pada anak-anak yang meninggal dan ditemukan bahwa dalam darahnya memang terkandung senyawa-senyawa tersebut. Ya, nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dari Kementerian Kesehatan melalui Ikatan Dokter Anak Indonesia itu telah menerima laporan terjadi peningkatan kasus, ya, gangguan akut progresif atipikal, akut kidney injury, kita sebut sebagai AKI, ya, pada anak-anak terutama yang di bawah umur 5 tahun. Nah, jadi untuk meningkatkan kewaspadaan tersebut memang ada surat edaran dari kementerian untuk sementara, ya, untuk sementara itu tidak meresepkan obat-obatan dalam bentuk sediaan cair atau sirup, ya, sampai hasil penelusuran dan penelitian ini tuntas. Ya, demikian juga pada akhirnya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang sedang ikut Zoom ini, yang memiliki masih anak kecil atau memiliki saudara, ponaan, keluarga dan lain sebagainya, kami mohonkan dulu, ya, kami mohonkan dulu sementara waktu tidak memberikan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup, ya, sampai nanti dari kementerian merilis, ya, merilis obat-obatan yang mana yang dimaksud, yang memang sampai saat ini harus ditarik dulu, dan obat-obatan mana yang diperbolehkan. Nah, tentunya obat-obatan yang diperbolehkan itulah yang kita akan bisa konsumsi dengan aman, ya. Itu yang yang bisa saya sampaikan, ya, dalam hal ini. Jadi bila mana anak-anak kita mengalami demam, mengalami sakit, ya, kalau menurut saya sebaiknya memang dibawa ke dokter anak, ya, karena tentu sejawat dokter anak yang lebih mengetahui berapa dosisnya, ya, berapa ukurannya, apa yang harus diberikan, dan beliau sudah tahu, pasti sudah mendapatkan satu edaran bahwa obat-obatan yang boleh dan tidak boleh itu pasti beliau sudah mengetahuinya. Jadi jangan berusaha untuk mengobati sendiri, ya. Nah, dari tadi saya menyampaikan tentang kecurigaan bahwa ada etilen glikol, ya, ataukah dietilen glikol. Nah, bagaimana sampai ada di dalam obat sirup, ya. Nah, saya cerita sedikit Bapak Ibu, ya. Saya ambil dari satu presentasi, ya, bahwa sebenarnya obat sirup itu dicampur sedemikian rupa dalam pelarut air, itu memang harus ada zat pelarutnya, ya, harus ada yang berfungsi untuk sebagai pengawetnya, untuk mempertahankan sediaannya dan lain sebagainya, ya. Dan fungsi itu, ya, itu ada pada yang kita sebut sebagai propilen glikol namanya, atau gliserin atau gliserol, ya. Nah, propilen glikol ini menyerupai etilen glikol, ya, dalam fisiknya, tetapi dia tidak beracun dan digunakan memang secara luas dalam makanan, ya, produk-produk kebersihan mulut, berfungsi sebagai pelarut obat. Jadi kalau kandungan utama, ya, misalnya ini parastamol gitu, ya, ada parastamol ingin dilarutkan ingin dibentuk dalam bentuk sediaan sirup begitu, tentu dia akan dilarutkan, ya,
dalam air. Nah, untuk melarutkan ini butuh bantuan, ya. Bantuannya namanya propilen glikol, ya. Sekaligus sebagai pelarut, sekaligus juga sebagai pengawet, sekaligus juga sebagai zat penahan kelembaban dan sebagainya. Jadi fungsi itu dipegang oleh propilen glikol. Nah, propilen glikol ini sebagai salah satu jenis pelarut atau kosolven, ya, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan suatu obat dalam formulasi sediaan cair, ya. Jadi inilah yang bisa menentukan kualitas. Jadi itu. Jadi kalau kelarutannya bagus, artinya zat utama, kemudian ada zat tambahan yang berupa tepung begitu, ya, kemudian tambah zat pelarutnya bagus sekali. Nah, itu juga pasti akan menentukan juga kualitas dari produk sirup itu. Nah, kaitannya nanti dengan etilen glikol, ya, bahwa etilen glikol itu ada juga yang memakai, ya, oleh beberapa pabrikan itu sebagai zat pelarut juga, gitu, ya. Dan pelarutnya ini bisa dalam komposisi yang cukup tinggi. Tetapi juga propilen glikol ini itu juga bisa membuat cemaran istilahnya, ya, cemaran etilen glikol dalam kondisi batas tertentu yang sangat tinggi. Inilah yang mengakibatkan gangguan, ya. Propilen glikol itu bisa istilahnya berubah menjadi etilen glikol, ya, dalam batas tertentu itu masih diperbolehkan, gitu, ya. Artinya kalau itu ada di dalam sirup itu dan itu dikonsumsi oleh anak, kadar yang ada di dalam tubuh manusia itu dalam anak tersebut itu masih ditoleransi, ini masih diperbolehkan. Nah, yang terjadi, yang disinyalir itu adalah bahwa komposisi dari etilen glikol maupun dietilen glikol itu melebihi nilai ambang, ya, melebihi nilai ambang. Inilah yang mengakibatkan. Nah, jadi mungkin pada awal-awal berita disampaikan parastamol jangan diberikan pada anak-anak yang mengalami gagal ginjal, gitu, ya. Ataukah parastamol ditarik, tidak boleh diberikan kepada anak-anak, gitu, ya. Jadi saya tegaskan bahwa yang sebenarnya bukan parastamolnya yang ditakutkan mengganggu ginjal. Jadi bukan kandungan inti parastamolnya, ya, tetapi dalam sediaan sirup itu, ya, dalam sediaan sirup parastamol, ya, sirup parastamol itu ada zat pelarut, ya, yang namanya propilen glikol menghasilkan etilen glikol ataukah dietilen glikol dalam jumlah yang besar, ya, dalam jumlah yang besar. Itu yang disebut sebagai cemaran dari propilen glikol. Komposisi yang demikian besar dari etilen glikol itulah yang berakibat fatal pada anak-anak yang mengkonsumsi sirup tersebut, yang salah satunya mengakibatkan gagal ginjal akut. Nah, ini yang saya garis bawahi, ya. Nah, jadi saya sedikit menjelaskan bagaimana proses, ya, suatu pencampuran dari obat sampai dia menjadi obat jadi dalam bentuk sirup misalnya, ya. Jadi ada proses penimbangan, ada proses pencampuran. Nah, proses pencampuran mixing inilah di sini terjadi penggabungan beberapa kandungan-kandungan obat, ya. Ada obat utamanya, ada obat tambahan, termasuk nanti senyawa-senyawa untuk pelarutnya ada di sini. Nah, disinilah yang disinyalir bahwa
mixingnya tersebut itu mungkin ada kelebihan dengan maksud-maksud tertentu, kami juga tidak bisa menyampaikan di sini. Itulah yang nanti pada saat obat tersebut beredar di masyarakat itu yang mengakibatkan terjadi satu efek samping yang tidak kita harapkan. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Jadi pencampuran, ada penyaringan, ada pengisian, penutupan botol, labeling, dan pengepasan sekunder gudang obat jadi dan akhirnya didistribusikan. Ya, ini yang terjadi. Nah, dalam mixing tadi itu ada disebut sebagai metode pelarutan, ya, metode pelarutan. Jadi untuk kandungan utama supaya bisa larut ke dalam bahan dasar air, ya, yang kita sebut sebagai hidrofilik itu memang harus memiliki satu kandungan yang kuat untuk bisa tercampur dengan baik, gitu, ya. Jadi digunakan untuk meningkatkan pelarutan namanya, ya. Yang kita sebut sebagai metode dispersi istilahnya, ya. Jadi yang dapat meningkatkan kelarutan obat sehingga meningkatkan mutu dari produk. Nah, metode pelarutan yang dispersi ini yang kita sebut sebagai menggunakan satu senyawa yang disebut sebagai propilen glikol, ya. Propilen glikol ini memang bisa bercampur dengan air, ya. Nah, ini yang paling sering dipakai, ya, untuk membuat kelarutan dari obat tersebut menjadi baik sekali. Nah, kaitannya dengan etilen glikol, ya, etilen glikol ini dalam beberapa turunannya itu memang agak beracun, ya, bila mana memang kalau dalam kadar tertentu itu mengakibatkan toksisitas yang serius dan bisa mengakibatkan kematian. Oleh FDA ini memang sudah dilarang pemakaiannya, ya, sekali lagi sudah dilarang pemakaiannya. Tetapi dalam kadar tertentu, ya, dalam kadar tertentu etilen glikol ini sangat beracun dan seseorang yang meminum larutan tersebut bisa menyebabkan sakit dan menyebabkan kematian. Jadi yang pertama-tama dikenai itu adalah dari susunan saraf pusat, ya, kemudian jantung dan akhirnya ke ginjal. Ya, ini demikian berbahayanya, ya, kalau etilen glikol ini yang terkandung di dalam sirup dalam jumlah yang melebihi dari kandungan normal. Nah, apa bahayanya, ya? Apa bahayanya kalau etilen glikol ini masuk ke ginjal? Ya, jadi kalau etilen glikol atau dietilen glikol ini masuk ke dalam tubuh, itu mengalami oksidasi, ya, oleh sebuah enzim dan dia berubah menjadi yang namanya disebut sebagai glikol aldehid. Ya, glikol aldehid ini juga dioksidasi lagi menjadi asam oksalat. Ya, asam oksalat ini adalah sebuah senyawa yang membentuk batu ginjal. Asam oksalat yang mengkristal, ya, ini akan berbentuk jarum yang tajam. Jarum tajam inilah yang bila mana beredar dan masuk ke dalam jaringan ginjal yang di glomerulus itu, ya, itulah yang mencederai ginjal, mengakibatkan ginjal tersebut akan rusak. Ini cara kerja dari etilen glikol dalam komposisi yang demikian besar, ya, toksisitasnya gitu deh kita bilang, ya. Jadi ini ceritanya bagaimana etilen glikol yang ada dalam sirup tersebut sampai mengganggu ginjal. Jadi etilen glikol atau dietilen glikol yang dikonsumsi oleh anak tersebut itu akan dioksidasi oleh enzim
menjadi glikolaldehyde. Kemudian glikolaldehyde ini pun dioksidasi lagi akan menjadi asam oksalat. Asam oksalat ini akan bersenyawa ya dengan kalsium. Dengan kalsium dia akan bisa membentuk batu ginjal. Nah, sebelum terbentuknya batu ginjal ini, asam oksalat itu dalam bentuk kristal ya. Kristal ini ujung-ujungnya itu tajam sekali, dan bila mana itu masuk ke dalam ginjal, maka barang tentu sudah tentu akan merusak nefron-nefron yang ada di dalam ginjal. Apalagi kalau anak-anak, nefronnya sangat kecil sekali. Inilah yang bisa mengakibatkan peradangan pada ginjal, kita sebut sebagai glomerulonefritis, dan tentunya itulah akibatnya fungsi ginjal menjadi tidak baik, urin yang dihasilkan sangat sedikit ataukah tidak ada sama sekali. Terjadinya kondisi inilah yang mengakibatkan ya dalam kondisi yang tidak tertangani dengan baik itu akan menimbulkan masalah ya, komplikasi ataukah kegagalan permanen dari ginjal itu. Nah, bagaimana cara ataukah pencegahannya? Ya, ini kalau kita berbicara tidak terfokus pada penggunaan sirup ya, Bapak Ibu. Jadi saya saran pencegahan ini maksudnya pencegahan secara umum ya. Anak-anak harus kita penuhi kebutuhan cairannya. Ya, sangat sering namanya anak-anak yang hiperaktif ya, sering bermain sepak bola, sering lari-lari secara tidak sadar, keringatnya bercucuran ya. Setiap saat mengeluarkan keringat, tapi yang dilupakan adalah minum air. Nah, itu ya. Jadi kondisi cairan tubuh yang banyak keluar tentu harus digantikan melalui asupan dari cairan. Jadi tolong diperhatikan kebutuhan cairan dari anak. Itu. Yang kedua adalah memperhatikan susunan makanan yang dimakan. Tidak terlalu banyak makan makanan yang manis-manis ataukah terlalu asin, ya. Kemudian mencegah dehidrasi, terutama pada saat anak-anak diare ataukah muntah-muntah. Kurangi paparan terhadap infeksi, ya. Kemudian konsultasi seputar masalah genetik untuk mencegah penyakit ginjal yang diturunkan. Kemudian deteksi dini hipertensi dan diabetes pada anak-anak. Bila anak sudah terkena penyakit ginjal, maka lakukan pengobatan dan kontrol secara teratur. Ini saran pencegahan secara umum yang saya sampaikan. Dan ini adalah saran yang saat ini kita alami. Ya, bila mana anak mengalami gejala-gejala gagal ginjal, ya, tadi saya sudah sampaikan di atas sebelumnya, akibat minum obat sirup, maka yang pertama adalah segera hentikan obatnya. Ya, jadi segera hentikan obatnya dulu, kemudian segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, pada saat sudah tertangani di fasilitas kesehatan, ya sekali lagi, pada saat sudah tertangani keemergensiannya, sudah stabil kondisinya, maka pada saat ini bisa dipertimbangkan ya untuk pemberian produknya AFC, silakan. Ya, jadi sekali lagi, penanganan keemergensian biarkan dokter yang menangani terlebih dahulu, Bapak Ibu, dalam kondisi yang sudah stabil, ya, artinya anak-anak sudah dalam penanganan dokter, itu dipertimbangkan untuk bisa diberikan produknya AFC, terutama adalah SOP 100 maupun SOP Subarasi. Silakan. Ya. Nah, kenapa ini yang saya sarankan? Produk ini yang kita ketahui ya bahwa dalam SOP 100 ataukah SOP Subarasi dia memiliki kemampuan untuk
meregenerasi sel. Jadi sel-sel yang dirusak akibat dari asam oksalat tersebut dalam bentuk kristal-kristal yang tajam, tentu melukai dari glomerulus, itu secara lambat laun bisa melakukan regenerasi, perbaikan-perbaikan sel, sehingga dalam proses penyembuhan dari dokter, kita bantu dengan SOP Subarasi maupun SOP 100, itu juga bisa akan mempercepat pengembalian kondisi dari anak tersebut. Ya, di samping juga nanti dengan fungsi-fungsi yang lain yang terkandung di dalam SOP 100 atau SOP Subarasi. Tentu yang namanya makanan kesehatan yang sudah diakui oleh beberapa negara dengan pemberian hak-hak paten itu, diyakini bahwa produk AFC ini ataukah produk SOP Subarasi itu memang sangat berguna buat kesehatan kita, ya, apalagi pada orang-orang yang sedang mengalami sakit, terutama adalah pada gangguan-gangguan sel atau gangguan-gangguan organ. Tentu apa yang sudah kita jalankan, ya, tentu pada kondisi kita yang dalam kondisi sehat, kita pun sudah mengkonsumsi ini, anak-anak yang sehat pun tentunya kita berupaya agar kondisinya tetap sehat. Yang sudah kita berikan SOP 100 atau SOP Subarasi tentu akan memiliki kemampuan yang daya tahan tubuh yang lebih bagus, ya, daripada setelah sakit kita baru berikan. Jadi pencegahan memang lebih bagus daripada mengobati, saya sangat yakini itu. Jadi silakan jangan ragu-ragu juga untuk memberikan makanan kesehatan ini kepada anak-anak kita, ya, untuk dalam upaya menjaga kesehatan, ya. Lebih aman mencegah daripada sudah sakit baru kita obati. Tentu effort kita untuk pengembalian kesehatannya menjadi 2 kali, ya. Jadi silakan obat ini ataukah produk makanan kesehatan ini bisa direkomendasikan buat anak-anak kita yang lagi sehat ataukah yang lagi sakit, apalagi yang menderita gagal ginjal. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, ya, terkait dengan bahasan pada sore hari ini tentang gagal ginjal pada anak-anak. Semoga materi ini bisa memberikan pencerahan buat kita semuanya, dan coba kita akan bahas satu persatu apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu, ya. Oke. Ini sudah banyak sekali yang nanya, ya. Ini boleh pertanyaan-pertanyaannya mungkin tidak seputaran gagal ginjal, ya. Nanti kita akan coba juga sharing dan saya membantu untuk memberikan diskusi, memberikan advice apa yang bisa dilakukan, ya. Ini dari Ibu Lis, ya. Anaknya lahir prematur, sekarang usia 2,5 tahun dengan mikrosefali, ya. Mikrosefali, organ otaknya kecil, ya. Apakah bisa dengan terapi ini? Kalau sebuah organ yang memang sudah didapatkan dari lahir, ya, saya kira fungsi dari organ tersebut memang mengalami penurunan, Ibu, ya. Jadi apakah produk dari AFC ini bisa membantu? Kalau berharap banyak sekali akan mengembalikan ke sempurna, mungkin tidak. Ya, saya bisa jawab mungkin tidak. Tetapi akan membantu, ya. Akan membantu kondisi-kondisi kesehatannya, ya. Jadi silakan saja diberikan, ya. Silakan diberikan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ibu mau mulai dari 1/4 saset, mau dimulai dari setengah saset, silakan aja. Jadi tidak ada
Tidak ada satu dosis yang pasti karena masing-masing orang pasti akan berbeda. Ya, silakan Ibu. Ada dokter yang ketika ditanya pasien berapa dosis produk AFC disarankan pada usia 2 bulan. Dokternya menjawab 1 saset sekali minum, boleh langsung, boleh dicampur dengan air. Sedangkan di Zoom saya Nah, ini yang saya bilang, ya, saya dengan sejawat yang lain memiliki pandangan yang berbeda, dan itu jangan disalahartikan bahwa itu terjadi pertentangan, terjadi perbedaan, Bapak Ibu. Ya, karena begini, ini kan makanan kesehatan ya. Ya, sekali lagi ini makanan kesehatan, bukan obat. Kalau obat dia memiliki dosis. Ya, sekali lagi, ini makanan kesehatan, tidak ada bahan kimia ya yang ada di dalam produk AFC, sehingga memang tidak memiliki dosis. Ya, sangat berbeda dengan obat-obatan. Saya selalu memulainya dengan takaran yang kecil kalau saya. Artinya kalau takaran kecil saja sudah memberikan hasil, ya berarti takaran itu tersebut memang cocok buat pasien tersebut gitu. Ya, mau ditingkatkan boleh, ya silakan. Mau yang memulai dari 1 saset juga silakan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ya, sama seperti kita mau makan dari 1/4 piring dulu, ya silakan saja. Sebentar lagi mau tambah lagi 1/4, silakan juga, nggak jadi masalah. Ya, oke. Etilen glikol sudah lama ada di sediaan sirup. Kenapa baru sekarang terdetek sebagai penyebab gagal ginjal? Ada spekulasi sebenarnya gagal ginjal anak ini adalah efek samping dari COVID. Ya, memang ada sebagian dari anak-anak yang dirawat dengan gagal ginjal akut ini setelah diperiksakan di screening COVID-nya memang ada yang menderita COVID. Ada antigennya positif, ya ada, tetapi itu sedikit, tidak semuanya. Jadi boleh dibilang bahwa penyebabnya bukan oleh karena itu. Nah, etilen glikol ini memang sudah lama, iya sudah lama, Pak. Ya, tetapi kadarnya yang saat ini ada yang beredar di masyarakat itu yang lebih besar, Pak. Ya, itulah yang yang menyebabkan gangguan. Itu maksudnya. Ya, etilen glikol itu memang cemaran dari propilen glikol, ya, tetapi kadarnya yang berlebih. Ya, kadar yang berlebih inilah yang bila mana dikonsumsi oleh pasien itu yang menyebabkan gangguan. Itu yang maksud. Ya. Ada penjelasan nggak soal berapa takaran konsumsi produk AFC yang merumuskan berdasarkan berat badan? Tidak ada, Bu. Bu Yunita Nuraini ya. Tidak ada, Bu. Jadi karena ini sekali lagi ini bukan obat. Ya, kalau obat ya pada anak-anak, orang tua itu pasti akan disesuaikan dengan berat badannya. Ya, pasti akan dihitung. Sekali lagi ini bukan obat, ya. Ini bukan obat kimia, Ibu. Ya. Dok, kenapa mengurangi konsumsi tinggi protein saat mengoptimalkan fungsi ginjal? Ya, tinggi protein ini maksudnya protein yang bersenyawa molekul besar. Ya. Karena senyawa molekul besar itu yang memperberat dari fungsi ginjal. Produknya AFC ini adalah memiliki diameter yang nanosize. Ya. Molekulnya kecil banget. Ya, bukan kecil aja, kecil banget ya. Ya bisa diartikan ya. Kalau ngomongin kecil banget ya berarti senyawa tersebut
tidak akan memperberat ginjal, gitu ya. Jadi silakan dikonsumsi. Apakah obat fomepizol bisa menyembuhkan gagal ginjal akut? Saya tidak tahu ini, ya. Terus terang saja saya tidak tahu. Apakah sudah direkomendasikan? Saya juga tidak tahu, ya. Itu nanti penanganan masalah ini ada sama dokter anak, ya. Coba nanti dicari tahu ke dokter anaknya sendiri, ya. Ibu Susan, apa perbedaan gagal ginjal pada anak-anak dan pada orang dewasa? Gejala-gejalanya sama, Bu. Ya, penyebabnya juga sama. Ya, ada yang pre-renal, ada yang renal dan post-renal. Ya, itu. Eh, itu perbedaannya. Pada orang dewasa juga sering kali mengalami gagal ginjal akut. Ya, anak-anak ya karena ini baru-baru yang terlihat, ya, yang seperti isu yang besar. Ya, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Ini masalah usia saja. Ya. Ya, eh, kenapa baru sekarang terdeteksi? Ya, ini saya tidak bisa mengatakan apakah ini ada apa dalam perusahaan farmasi. Ya, saya juga tidak bisa apa namanya, karena kan perusahaan farmasi itu ada yang mengawasi. Ya, tentu pengawasan pengawasan ini apakah secara konsisten dilakukan, ya tentu juga ada, mohon maaf, misalnya ada permainan-permainan, saya juga tidak tahu, ya, kenapa terjadi satu penyimpangan yang demikian besar, ya, yang mengakibatkan satu efek yang tidak diinginkan. Ya. Obat-obatan tablet yang di pulvis bisa diberikan untuk anak, dok. Ya, sementara memang dikondisikan seperti ini. Jadi sirup-sirup yang disinyalir memiliki kandungan etilen glikol itu sementara ditarik dulu sampai diputuskan nanti, dan pemberian obat untuk anak-anak mungkin dialihkan ke pulvis, ya, puyer maksudnya, ya, itu yang disarankan. Apakah selain zat etilen glikol dalam sirup ada diteliti dalam vaksin? Wah, saya tidak tahu ini, ya, saya tidak tahu. Obat sirup berupa obat batuk boleh minum? Ibu Melvia, ya. Sampai saat ini yang disarankan untuk tidak dikonsumsi adalah semua obat batuk sirup. Ya, jadi kalau anak-anak sebisa mungkin tidak memberikan dulu, ya, sampai nanti akhirnya dari kementerian sudah mengeluarkan sirup mana yang diperbolehkan, sirup mana yang tidak diperbolehkan. Ya. Hanya untuk pencegahan untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun, apakah cukup sehari setengah sasiat suba atau ursu, dok? Kalau untuk pencegahan, sekali lagi Bapak Ibu, itu terserah ke orang tua, ya. Mau diberikan seperempat silakan, mau diberikan setengah silakan, mau diberikan langsung satu juga silakan, ya. Jadi memang tidak ada ukuran yang pasti, ya. Apakah itu cukup ataukah tidak, karena masing-masing orang kondisinya beda-beda, kan, ya. Ada anak-anak yang tubuhnya gemuk misalnya, ya, 5 tahun tapi tubuhnya gemuk. Ada yang 5 tahun tubuhnya kurus, gitu, ya. Nah, apakah berdasarkan itu kita memberikan, juga tidak ada dalam kemasan dari pabrikan, tidak ada yang ngomong begitu, ya. Makanya itu dibebaskan aja, ya. Silakan. Dok, kalau anak sampai ada gejala dan sudah dirawat, bisa langsung dikasih suba
berapa dosis untuk anak-anak. Ya, tadi saya sudah sampaikan masalah ini. Jadi kalau keemergensiannya sudah tertangani dengan baik dan anak sudah dalam kondisi yang stabil, itu silakan ya. Silakan diberikan subarasi, berapa dosisnya sesuaikan dengan kebutuhan dari pasien. Bapak mulai atau ibu mulai dengan 1/4 saset per hari silakan. 1/4 pagi, 1/4 sore silakan. Mau setengahnya diberikan sekaligus juga silakan, nggak ada masalah. Ya. Untuk gangguan organ, apakah cukup SOP subarasi saja? Gangguan organ apa maksudnya? Ya, ya kalau memang ada pilihan, ya kalau memang ada pilihan cukup. Tapi kalau boleh saya sarankan ditambahkan dengan ursukusi. Ya, dua produk ini perpaduannya sangat lengkap, saling melengkapi dia. Ya, apalagi untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit-penyakit kronis, itu lebih bagus dikonsumsi secara kombinasi. Dari Ibu Juliana, Dok, saya bertanya, apakah SOP Suba bisa dikonsumsi anak usia 10 bulan? Boleh, Bu, silakan. Ya, ursu juga tetap diperlukan ya. Silakan ya, mau diberikan pada anak-anak juga silakan. Ya. Selamat sore, Dokter. Apa untuk pelengkap penyembuhan yang sudah terkena gagal ginjal akut hanya disarankan pakai SOP dan SOP subarasi? Bagaimana dengan ursukusi? Ini pada orang tua atau orang anak-anak ya. Ya. Kalau saya dalam hal ini ya, anak-anak itu cukup dengan SOP subarasi atau SOP 100 ya. Tapi kalau orang tua itu sebaiknya kombinasi. Ya. Itu ya. Jawaban singkat saya seperti itu. Ya. Nah, ini ada yang bantu jawab nih katanya. Pakai prinsip ya berlaku untuk semua penyakit yang terbaik konsumsi selalu combo ya, SOP maupun URSU ya, silakan. Sehat dan ingin jaga kesehatan, maksudnya orang sehat dan ingin jaga kesehatan 1 saset SOP, 1 saset URSU sehari silakan ya. Ada gangguan kesehatan tambahkan dosis jadi 2 saset SOP, 2 saset URSU, oh silakan ya. Sakit sangat parah, ada tumor, kanker, ginjal, tambahkan lagi jadi 3 dalam 1 hari, oh silakan ya. Ini berlaku untuk semua penyakit ya, apapun itu. Di atas 2 tahun boleh diberikan 1 saset. Ya, jadi apa yang disampaikan dibantu ini apa namanya, mau diikuti juga silakan, mau tidak diikuti juga silakan ya. Jadi ini bukan sebagai acuan yang pasti gitu ya. Akan merasa bersalah, tidak, silakan ya. Mau sedang sakit berat pun mau diberikan 1 saset silakan, nggak ada salahnya gitu ya. Kalau memang hanya kebutuhannya hanya 1 saset ya, silakan. Ya, setuju dengan Dokter Buana, ini makanan kesehatan. Jadi tidak ada istilahnya dosis, betul Ibu. Ya. Anak teman saya saat ini masih dirawat di RSCM usia 4 tahun, sudah lebih 15 hari dirawat tapi belum sadarkan diri. Kalau sudah tidak sadar berarti ini sudah kena komplikasi ke ke otak ya. 7 kali HD dan sudah disarankan supaya diberikan subarasi, tapi dia enggan menyampaikan kepada dokter, takut dokternya tidak mengizinkan. Baiknya gimana, Dok? Nah, ini kesulitannya berada di rumah sakit ya, karena ada pengawasan oleh dokter. Tapi sekali lagi kalau membuat saya ya, tolong karena ini anaknya dalam kondisi tidak sadar ya, dalam kondisi tidak sadar. Jadi tentu apakah anak ini mendapatkan asupan hanya mendapatkan asupan cairan apa tidak? Ataukah ada dipasang sonde enggak? Pasang sonde itu selang yang masuk dari hidung sampai ke lambung ya. Jadi
pemberian cairannya, makanan tambahannya itu melalui sonde. Kalau melalui sonde, kalau diizinkan itu boleh melalui sonde, ya. Jangan mencampurkannya pada infus, jangan. Ini bukan steril ya. Jadi diberikan secara sonde. Kalau mampu memberikan penjelasan kepada dokter bahwa ini semacam makanan kesehatan begitu dan dokter menerima, ya, wah itu akan luar biasa, ya. Sekali lagi jelaskan bahwa ini hanya makanan kesehatan, ya, yang memiliki kemampuan regenerasi sel gitu. Ya, sampaikan secara pelan-pelan maksud dan tujuannya supaya beliau tidak tersinggung. Tapi kalau beliau mengatakan bahwa jangan, ini adalah kewenangan saya dan lain sebagainya, ya mohon dituruti. Jadi supaya tidak ada hal-hal yang bertentangan antara dokter yang merawat dengan yang dirawat. Ya, jadi ada nanti semacam ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Tapi ini tolong hati-hati ya untuk bisa berkomunikasi dengan dokter. Dok, saya mau tanya, buat mata minus sebaiknya minum lutein digabung sama SOP. Ya, silakan. Ya, kalau mata minus digabung sama SOP, mau digabung sama SOP dan URSU juga silakan ya, lebih lengkap lagi. Dok, selamat sore. Kemarin kan beritanya di Zambia pakai obat dari India. Tiba-tiba sekarang kok langsung di Indonesia. Ya, ini saya juga tidak mengetahui kenapa itu sampai terjadi. Ya, di Indonesia setelah diteliti memang memiliki kandungan-kandungan yang seperti itu. Ya, yang tahu ini apa ya, Departemen Kesehatan yang tahu dan BPOM ya seperti apa beritanya. Mungkin kita tidak mendengar secara detail ya. Jadi seperti itulah yang terjadi. Makanya gencar untuk dilakukan penertiban ulang lagi terhadap pabrik-pabrikan obat yang memproduksi obat-obatan yang disinyalir memiliki kandungan yang berlebih ini. Dok, untuk penyakit hepatitis B, mana yang lebih bagus dikonsumsi, Subarasi, Ursukusi, berapa takarannya? Ya, untuk hepatitis memang dalam Ursukusi, memang di sana ada paten untuk hepatitis C ya. Tapi saya punya pengalaman yang demikian bagus juga untuk hepatitis B. Ya, jadi bukan hanya hepatitis C, hepatitis B yang apa namanya? Saya sekali lagi saya punya pengalaman sendiri, itu boleh diberikan dan hasilnya luar biasa. Nah, pada pasien itu juga akhirnya dia mengkonsumsi SOP, jadi nggak ada salahnya, ya. Tapi kalau memang ada pilihan yang mana dok, Subarasi maupun Ursukusi, kalau saya sarankan Ursukusi dulu, ya karena di sana ada patennya untuk hepatitis. Selamat sore dok, saya mau tanya, kalau ada masalah penyakit komplikasi, penyakit asam lambung, jantung, hepatitis, kalau mau pakai produk AFC, cara menganjurkan pakai produk satu paket sebaiknya berapa kali, cara konsumsinya cocok berapa saset per hari, dan yang baik dikonsumsi SOP dulu maupun Ursukusi. Ya kalau dalam kondisi yang seperti begini ya, ada gangguan lambung, jantung, hepatitis ya pakai kedua-duanya. Ya, pakai kedua-duanya, mau takarannya 1-1, mau 1-2, mau 2-1 ya silakan aja. Nggak ada yang apa namanya? Yang harus begini, harus begitu ya silakan aja. Anak-anak usia berapa yang mudah dapat serangan ginjal, dok? Ini apa ya? Yang kita bahas sekarang kan masalah gagal ginjal oleh karena konsumsi sirup yang mengandung etilen glikol ya. Pada umumnya ya anak-anak yang mengalami gangguan-gangguan itu ya, gangguan pernapasan ya, ada batuk pilek ya biasanya pada anak-anak umur di atas 1 tahun ya dan di bawah 5 tahun. Ini yang paling banyak yang sekarang ini sedang ditangani. Ya. Kalau memang ada gejala tapi hanya konsumsi satu macam, ini yang mana ya? Dok, kalau memang ada gejala tapi hanya bisa konsumsi satu macam, lebih baik lebih dahulu Suba atau Ursu. Saya tidak mengetahui ini sebelumnya bertanya apa ya.
Kalau saya lebih cocoknya ke subarasi dulu ya. Ya, karena itu perbaikan sel dulu yang kita inginkan. Ya. Bu Romauli, ya. Tadi Pak Dokter jelaskan untuk yang sakit kronis sebaiknya dikasih URSU. Untuk anak orang tua yang kasusnya anak kurang fokus atau speech delay hiperaktif, apakah cukup? Ya, pada anak-anak yang mengalami gangguan seperti ini memang sebaiknya diberikan subarasi untuk KSOP 100. Ya, saya setuju Ibu. Ya. Ibu Ati Margaret. Ya, Dok, kebetulan tadi ada nyebut HD, jadi saya terpikir untuk pasien HD. Adakah saran kapan waktu terbaik dia minum suba maupun USU? Kalau sebelum HD, apakah akan tertarik keluar dari darah ketika proses HD? Mohon sarannya. Tidak ada waktu yang bagus ya untuk ini, ya. Tapi kalau sangat berdekatan sekali dengan HD-nya gitu, itu juga ada kemungkinan pasti akan terbuang. Ya, ada kemungkinan sekali lagi. Ya, memang sebaiknya paling tidak pemberian SOP ataukah URSU itu beberapa jam sebelum HD, ya, atau beberapa jam sesudah HD. Itu saran saya, ya. Jadi supaya memang betul-betul produk yang dikonsumsi itu sudah diserap, masuk ke dalam peredaran darah, dan sudah di metabolisme di dalam sel. Nah, itu butuh berapa jam? Ya, coba dihitung-hitung. Kalau kita mengkonsumsi kan di dalam lambung sudah sampai 1 jam, di usus 1 jam lagi, ya. Ya, jadi paling aman-amannya adalah 3-4 jam. Jadi sebelum HD. Itu kalau pemberiannya sebelum HD. Ya, kalau misalnya sangat terganggu sekali oleh karena itu, ya mungkin sesudah HD diberikan. Ya, jadi silakan aja ya yang mana mau dipilih. Ini ada teman saya yang sakit, kata dokter ginjal genetik dan tidak ada obatnya. Apakah produk AFC bisa membantu? Ya, mau dicoba silakan. Ya, jadi saya juga tidak mengatakan bahwa ya karena begini ya, SOP bukan usukusi itu kan berbicara secara luas ya, regenerasi sel gitu, pengertiannya begitu, regenerasi sel, tidak ada terkhusus regenerasi sel ginjal gitu kan, tidak ada. Tapi kalau usukusi dia memang khusus, dia mengatakan bahwa ini untuk hepatitis ya, dan penelitiannya memang seperti itu sehingga diberikan paten untuk hepatitis. Nah, itu hepatitis memang iya gitu. Tapi kalau untuk eh, yang ginjal apakah bisa membantu, yang otak apakah bisa membantu, ya jantung apakah bisa membantu. Kalau pandangan saya sebatas itu adalah sel, ya sebatas itu sel itu pasti membantu. Ya, membantu dalam artian apakah dia bisa membantu 50%-nya, 70%-nya, 80%-nya itu kan tergantung dari banyak hal, tidak bisa dari hanya takarannya saja ya, tapi kondisi pasien juga sangat menentukan. Oke. Dok, kalau kreatinin tinggi itu artinya apa? Ya kemampuan ginjalnya menurun, fungsi ginjalnya menurun itu artinya ya. Kalau kreatinin tinggi. Wah, ini Bu Marlina ini banyak terus bertanya ya. Dok, saya ada 4 orang tanganin yang gagal ginjal dengan terapi Suba Ursu. Semua pasien HD 2 kali seminggu. Dan setelah beberapa bulan ini semuanya membaik. Tapi ada satu yang kemarin saat kondisinya lemah, kehujanan, sesak, dan dinyatakan COVID dan terkena hepatitis. Apakah pasien HD sangat berpeluang terkena hepatitis? Iya, betul. Ya, sangat berpeluang karena itu urusannya dengan darah. Ya, artinya
ya terjadi. Yang penting tempat sarana kesehatan fasilitasnya itu sangat terjaga, sterilitasnya itu kemungkinannya iya, tapi mungkin kecil gitu ya. Hepatitis salah satunya memang penularannya melalui cairan tubuh, salah satunya adalah darah, apalagi hepatitis C ya. Hepatitis C itu penularannya melalui darah ya. Dan sekali lagi pada orang-orang HD kan seringkali HB-nya rendah. Dan kalau HB-nya rendah pasti akan dilakukan transfusi. Nah, kalau darah yang dipakai transfusi itu tercemar oleh hepatitis, nah disitulah maksudnya ya. Jadi itu penjelasan saya. Kreatinin di bulan Agustus terus September 290. Urium 79 ke 88. Ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan apa? Yang dimakan atau apa ya, Dok? Ya. Ini namanya 230 ke 290 itu terjadi peningkatan, yang fungsi ginjalnya memang menurun ya. Ya, itu silakan dicoba diberikan subarasi, silakan. Wah, Bu Romauli lagi, mohon maaf Pak Dokter, banyak pertanyaan. Pada proses kemoterapi apakah saya boleh konsumsi usukusi dan USUP? Silakan Ibu. Ya, silakan dikombinasi. Apakah bisa dari selang HD? Oh, tidak. Selang HD itu biasanya dia pakainya single use. Ya, artinya selang yang dipakai sekarang itu sudah langsung dibuang, Ibu. Ya, pada pelayanan-pelayanan HD tidak. Yang di reuse itu hanya dialisernya. Ya, itu pun kalau ada fasilitas HD yang melakukan reuse, ya. Itu, dan kalau dialisernya itu kan biasanya sudah diidentifikasi dia bahwa satu dialiser itu hanya dipergunakan oleh orang itu. Jadi tidak boleh berganti-ganti, dipindah-pindahkan ke orang lain tidak boleh. Ya, jadi satu orang memiliki satu dialiser, dan apakah akan di reuse itu tergantung kebijakan dari tempat di mana dia di HD. Pada pasien-pasien sih kebanyakan yang reguler itu biasanya sih di reuse ya, dialisernya di reuse, dan itu sudah dipastikan bahwa satu dialiser itu dimiliki oleh satu pasien. Kalau selang infusnya, ya selang dari transfusinya, selang infusnya itu adalah satu orang dimiliki oleh satu, dan itu biasanya single use. Ya, selesai dipakai langsung dibuang. Jadi sangat kecil kemungkinan penularannya melalui dari selang transfusinya. Penularannya melalui darah ya. Jadi darah yang terkontaminasi. Tapi dengan kemajuan yang ada sekarang di unit transfusi darah ya, bahwa sebelum darah tersebut dipergunakan oleh masyarakat, itu melalui proses screening ya. Screening hepatitis itu harus clear. Screening HIV itu harus clear. Dan screening-screening yang lain. Kalau sudah terbebas itu baru diberikan. Baru boleh didistribusikan begitu. Ya. Saya kira teknologi dari transfusi darah sudah semakin canggih ya. Ibu Michelle, sorry dok, kalau lagi DBD lebih baik minum ursu atau kasuba? Lebih bagus kedua-duanya Ibu. Ya. Tapi kalau mau yang pilihannya mau yang mana, ursu atau kasuba, kalau saya sarankan yang ursu kusi ya. Karena kalau DBD tentu yang mana mau diinginkan, peningkatan daya tahan tubuhnya ataukah peningkatan permeabilitas dari pembuluh darahnya. Nah itu. Kalau ingin meningkatkan imunitasnya, tentu ursukusi di sana karena ada paten peningkatan imunitas. Tapi kalau dia untuk DBD karena terjadi penurunan permeabilitas,
dari pembuluh darah, maka yang paling bagus adalah Subarasi. Nah, terus makanya saya sarankan kedua-duanya kalau bisa, ya. Wah, ini kok ada Dokter Rima ya. Rima Yuliati Muin. Ya, ini teman saya nih. Bener ya? Maaf dok, kalau pasien yang HD bagusnya bagusnya minum yang apa? Nah, itu sudah dijawab. Siap nih. Dokter Rima, dulu waktu saya berikan kita itu kan kita berikan SOP 100 ya. Ya, sekarang beliaunya sedang menjalani HD ya. Silakan dok. Dokter mau minum UTSU, tambahkan lagi SOP Subarasi, silakan dok. Itu akan lebih lebih bagus ya. Silakan dokter. Semoga bisa membaik ya dok. Dokter Rima ini teman saya, teman satu angkatan saya di Makassar ya. Jadi beberapa kali beliaunya kalau ke Bali ketemu sama saya, sama keluarga. Sehat selalu ya dok. Pak Daniel Pangaribuan, anak saya DBD pakai Suba ya, silakan ya, silakan. Intinya yang mana saja boleh ya. Jadi mau Subarasi, mau pakai Ursukusi silakan ya. Mau ada pertanyaan lagi? Saya juga sedang tangani kanker kelenjar getah bening, dok. Ya, bengkak sampai dari bengkak sampai mengempis sudah 2 bulan konsumsi ursum. Belakangan ini telinganya sakit dan mimisan. Apakah itu healing proses atau apa? Ya, mungkin saja ini satu proses ya. Satu proses dari kanker kelenjar getah beningnya ya. Kalau sudah ada perbaikan, saya kira itu perlu diteruskan saja. Bisa ditambahkan mungkin dengan SOP Subarasinya, silakan, akan lebih bagus lagi ya. Kalau ada kanker serviks, konsumsi ursu, ini sudah stadium 3 lah. Stadium 3, ini sudah dioperasi apa belum ya? Saya tidak tahu, tidak disampaikan soalnya. Kalau harusnya sih dioperasi ya, kalau masih stadium 3 ya. Kalau memungkinkan masih untuk dioperasi. Ya, silakan mau di ursu dulu, silakan aja. Anak saya divonis sindroma nefrotik, tapi belum sempat disuruh cuci darah. Nah, sekarang konsumsi USI 2 box, Subarasi 1 box, selanjutnya bagaimana? Apakah tetap dilanjutkan kedua? Silakan dilanjutkan, ya, silakan dilanjutkan sampai betul-betul kondisinya membaik. Ya. Oh, ini udah di kemo dan radioterapi. Ya, silakan ya. Bagi yang kanker serviks mau dipakai USU dulu, pakai Subarasi dulu, tidak jadi masalah. Ya. Pak Heru Gunawan minta sarannya untuk promil penggunaan, gimana polanya dok? Maksudnya apa ya Pak? Saya tidak mengerti penggunaan produk AFC gimana maksud. Karena ini masih pertanyaan yang umum sekali ya. Jadi mungkin bisa dapat penjelasan dari upline-nya ya, yang di sana maksudnya saya juga tidak mengerti apa maksud pertanyaannya. Untuk tumor otak per hari 1 cukup. Ya, sesuaikan dengan kondisi kebutuhan pasien ya. Kalau untuk kanker memang sebaiknya dikombinasi ya. Dikombinasi karena namanya kanker pasti akan terjadi perusakan sel-sel. Sel-sel kanker juga bisa dihambat pertumbuhannya dengan ursikusi. Nah, jadi pola pikirnya begitu. Ya, memang sebaiknya pemberiannya dikombinasi. Ya.
Maaf dok, boleh bertanya domisili di Bali? Ya memang saya di Bali Pak. Ya, ya nanti di WA aja Pak kalau memang apa nih Bapak Pak Ibu ya, silakan aja. Ya, dari Putri Cendana. Dedek saya masih pemulihan sakit GERD. Udah 2 tahun ini dia GERD. Baru 1 bulan terapi SOP Subarasi, dia minum setengah saset per hari. Baiknya minumnya berapa dok? Ya sesuai dengan kebutuhan saja Ibu. Ya, ya kan kalau memang 1 saset ini kondisinya membaik, ya berarti dosisnya adalah setengah saset. Tapi kalau misalnya ada perbaikan, berarti boleh dinaikkan. Ya, boleh dinaikkan. Kalau saya sarannya bukan hanya Subarasi, tapi digabungkan dengan Usukusi juga, silakan ya Bu ya. Ibu Eli, dok untuk pasien eh, eh, dari Bawaslu, Lombok Timur. Untuk penderita hidrosepalus, konsumsinya bagaimana ya dok? Kalau hidrosepalus sebaiknya dilakukan pemasangan sham dulu ya ke dokter bedah saraf. Ya, mudah-mudahan ini sudah terpasang sham ya. Eh, Konsumsinya bagaimana? Ya, kalau namanya pembedahan begini agak memang tidak saya memberikan satu ini ya, tapi ini hanya untuk membantu perbaikannya saja ya. Baiknya memang diberikan Subarasi ya. Sesuaikan dengan kondisi pasiennya berapa kebutuhannya. Dok, untuk pasien yang punya masalah penyempitan usus. Ya, untuk penyempitan usus apakah ada melakukan operasi atau tidak ya? Saya juga ini tidak tahu. Ya, silakan mau diberikan Subarasi dan usus silakan ya. Mau digabung akan lebih bagus ya. Ya, yang punya tumor otak jinak di kepala sudah dioperasi, berapa dosisnya ya silakan aja Ibu ya. Mau diberikan Subarasi tambah Usukusi, mau satu-satu, mau dua-dua silakan aja ya. Oh, ini sebuah testimoni aja ya dari Bu Marlina. Ada kanker ovarium ganas ya, sudah 10 hari konsumsi. Eh, dari tadinya tidak bisa jalan, sekarang udah bisa jalan-jalan tuh katanya. Ya, tadinya tengkurap tidak bisa, sekarang sudah bisa tengkurap. Ya, ya silakan. Semoga beliaunya tambah sehat. Ya. Jadi memang ada beberapa kondisi-kondisi yang berada di luar dari apa ya, di luar dari nalar kita ya Bapak Ibu. Jadi kadang memang tidak bisa kita samakan. Ada kondisi kanker ovarium yang pada penderita yang lain ada mengeluhkan kok nggak sembuh-sembuh ya, kok nggak membaik-membaik gitu. Ya kondisi-kondisi itu memang sangat individualistis ya, sangat individual sekali kondisi tubuh pasien dari perjalanan penyakitnya dari dulu seperti apa itu juga sangat mempengaruhi. Jadi tidak bisa mengkonsumsi sekarang harus sama kondisinya dan dipertanyakan kenapa nggak sembuh, kenapa begini. Yang salah produknya, yang disalahin produknya. Ini yang kita harus hati-hati. Ya, sekali lagi banyak kondisi yang mempengaruhi. Sukusi agak sedikit asam, nggak apa-apa Bu. Ya, oke. Lah sudah banyak ya yang saya sudah bisa sharing sama Bapak Ibu. Eh, Beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Ada yang berupaya memberikan testimoni, ada yang menanyakan tentang
apa namanya, hal-hal yang tentang gagal ginjal yang kita bahas sore ini, dan juga di luar dari pembahasan sore ini, ya, saya berusaha untuk memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya, ya. Tapi sekali lagi mungkin ada yang penjelasan saya ada yang kurang, yang tidak berkenan, ya saya mohon maaf, tidak bisa menjawab semuanya, ya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya masih ada waktu untuk kita bisa berdiskusi, ya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan seminar medis ini, semoga selalu dalam kondisi sehat, ya. Ada sejawat saya, teman baik saya dari Makassar, Dr. Rima, Anda luar biasa, ya. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini bisa membuat kondisinya dokter bisa lebih baik lagi, ya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung lagi bersama AFC, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang luar biasa ini. Semoga saya mendoakan Bapak Ibu tetap dalam kondisi sehat, dan saya tutup, ya, pertemuan ini. Selamat sore semuanya. Salam sehat.